Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Rahasia misterius pedagang sadis. Tenggar menguliti daging itu perlahan. Ia memisahkan antara kulit dan daging itu dalam dua panci besar. Darah nampak mengalir dari talenan yang dipakai buat tataan, membasah jatuh pada lantai ubin dan mengalir ke sebuah selokan. Warna merah tampak bercampur dengan aliran air menuju ke sebuah sungai. Pisau daging itu mengerat tajam, melepas satu persatu bagian. Irisannya halus menandakan betapa tajam benda berkilat yang sedang menari di tangan Tenggar. Ruangan ini berbau anyir. Rambut kepala nampak menumpuk pada sebuah karung di pojokan, masih bercampur dengan merah darah. Enggar belum sempat mengubur isi karung tersebut, sehingga sudah beberapa hari terongok dengan lalat yang mengerubungi. "Kemana si Yuli, Enggar? Kok tak lagi kelihatan?" tanya Bu Tari sambil duduk di sebuah bangku. "Pulang kampung, Bu. Dia tak kerasan kerja di sini. Mungkin gajinya kecil," sahut Tenggar datar. Ia terus saja memasukkan mie dan sayur sawi ke dalam tempat rebusan. "Kapan dia berhenti?" "Sudah semingguan, Bu." "Oh, tidak terasa aku hampir seminggu tidak beli mie ayam di sini." Bu Tari memang salah satu langganan tetap di warung ini. Ia selalu ketagihan podo mie ayam buatan Tenggar. Moko tak salah kalau warung mie ayam milik Tenggar lumayan ramai walau tempatnya agak di pinggir kampung, tetapi pelanggan selalu datang silih berganti. Rasa enak mie ayam milik Tenggar disebarkan dari mulut ke mulut. Rasanya sangat khas dan berbeda dari lainnya. Rasa gurih daging sangat enak sekali, lembut dengan rasa gurih yang sangat nikmat. Tenggar segera meramu bumbu mie-nya. Bau harum langsung tersium ketika uap itu menusuk hidung. Setelah selesai, segera ia menghidangkan podo Bu Tari yang telah menunggunya. "Silahkan, Bu." "Makasih, Enggar." Bu Tari lalu menikmati mie itu dengan lahap setelah memberi kecap dan sedikit saus pedas. Ia tampak lahap. Beberapa langganan juga nampak asyik menyantap mie itu dengan lahap. "Teh panas satu, Enggar," teriak Bu Tari sambil kepedesan. Ia mengelap keringat yang membasah wajahnya. Tenggar segera membawakan segelas teh panas buat Bu Tari. Ia nampak kerepotan mengerjakan semua pekerjaannya. Entah sudah berapa kali ia berganti-ganti pelayan. Semua tak ada kabarnya lagi. Tetapi menurut Tenggar mereka semua pulang kampung karena tak betah kerja sama dia. Beberapa pelanggan nampak kembali memasuki warung Tenggar. Beberapa anak muda dan pasangannya saling bergandengan lalu masuk ke dalam warung. Mereka langsung memesan beberapa mangkok mie ayam. Suasana semakin ramai saja, dan itu akan berlanjut sampai malam hari. "Bang!" tiba-tiba seorang pelanggan berteriak keras, membuat kaget beberapa pengunjung yang sedang menikmati mie-nya. "Odo opo, Mbak?" tanya Tenggar sambil mendekati wanita yang berteriak keras tadi. "Ini opo, Bang?" sembari ia menunjukkan sesuatu benda putih mirip kuku di dalam sendoknya. Tenggar lalu memastikan benda opo yang ditunjukkan oleh pelanggannya tersebut. Raut mukanya nampak berubah, tetapi tak lama kemudian kembali datar. "Oh, itu paruh ayam, Mbak. Pas nyincang odo yang ikut kecampur." "Tidak opo-opo itu, atau nanti soyo ganti kalau mau," kata Tenggar santai. "Bukan kuku, kan?" "Bukanlah, itu hanya paruh ayam yang ikut tercampur pas masak," jelasnya lagi. Orang-orang nampak memperhatikan Tenggar dan menguping odo-opo dengan wanita tersebut. Setelah mendengar Tenggar menjelaskan benda opo itu, mereka pun kembali melanjutkan makannya. "Oh yo, kali ini aku akan memperkenalkan saus terenakku.
Saus ini hanya ada di warung ini, dan tak akan ditemukan di tempat lain. Hanya aku yang bisa meramunya. Rasanya sangat istimewa, karena akan membuat mie kalian akan semakin enak, ucapnya mengalihkan perhatian para pelanggan yang sempat terganggu karena insiden itu. Mono, Gar, iyo mas, mono, sahut mereka. Sebentar, jawabnya sambil masuk ke dapur. Tak lama kemudian ia keluar sambil menentang sebuah botol warna merah darah. Biasanya warna saus itu merah terang cerah, tetapi warna saus buatan Tenggar berwarna merah gelap hitam. Ini kalian cobalah, ini adalah saus fermentasi yang sangat istimewa. Kalian adalah orang pertama yang mencicipi saus racianku ini, jelasnya sambil membuka tutup botolnya. Kemudian ia mendekatkan hidungnya pada lubang botol itu sambil memejamkan matanya. Ia seakan begitu menikmati aroma yang keluar dari saus ciptaannya. Ini kalian cobalah. Ia menyodorkan botol saus itu kepada mereka dan yang langsung mencicipinya. Para pelanggan terkejut merasakan saus buatan Tenggar. Rasa yang sangat aneh tapi gurih dan sangat membuat mie mereka begitu terasa nikmat. Cairan hitam lembut kental seperti jeli ini sungguh fantastis. Ia keluar menyerupai gumpalan darah, tetapi begitu menyentuh panas kuah mie langsung mencair dan menyatu menjadi sebuah rasa yang tiada toro. Mata Tenggar tajam menatap pelanggannya yang asyik menikmati mie buatannya. Kodo seringai pada sudut bibirnya. Kepuasan yang selama ini dikarinya. Ini enak sekali. Kamu memang pintar meracik masakan, Tenggar. Butari memuji masakan Tenggar. Mantap saus racian abang, bikin lumer rasanya di mulut, ucapnya memuji. Tenggar hanya tersenyum simpul, ia datar menanggapinya, tetapi seringai di sudut bibirnya masih bersarang. Makasih buat semua pelanggan, jangan kapok makan di sini. Selain mie nanti aku akan membuat seblak jari, maksudku seblak spesial pedas. Kalian semua aku jamin akan ketagihan dengan rasa kulit yang mengelupas lembut dari tulang-tulangnya, katanya dingin. Silahkan lanjutkan makannya. Tenggar kembali ke dapur, menyiapkan beberapa masakan lagi buat para pelanggan yang kembali datang. Ia mengambil sebuah botol putih lalu menuju ke belakang warung. Sebuah gudang tua kecil yang ia tuju. Ia masuk dan menuju sebuah gendong tanah tua yang berada di sudut ruangan. Gendong itu ditutupi sebuah papan lebar dengan bercak-bercak hitam seperti darah kering. Tenggar segera menarik tutup papan yang berbentuk kotak itu dan menaruhnya di bawah. Sebuah karung nampak menutup rapat lubang gendong itu dengan tali ijuk melingkar kuat pada sisi atas gendong itu. Setelah melepas ikatannya, ia segera melongok pada isi gendong itu. Cairan kental merah hitam hasil fermentasi racian karya Tenggar itu mengeluarkan aroma yang sangat Tenggar sukai. Ia tampak memejamkan mata menikmati aroma candu saus peramannya. Tangannya masuk lalu perlahan jarinya mencolek saus itu dan melilatnya perlahan. Lidahnya bergetar, ia merasakan sensasi yang menggila di otaknya. Matanya terpejam dengan dahi yang mengernyit. Mulutnya mendesis lirih. Tenggar. Sebuah panggilan menyadarkan Tenggar. Suara Butari nyaring terdengar walau dari kejauhan. Tenggar segera mengisi botol itu dengan sausnya. Iyo, sebentar, sahut Tenggar keras. Ia nampak kesal karena mengganggu kenikmatan yang sedang ia rasakan. Segera ia menutup kembali gendong itu. Ia mengikat dengan rapat dan menaruh papan itu di atasnya. Bergegas ia keluar gudang dan berjalan menuju dapur. Meletakkan botol dan menemui Butari yang tadi memanggilnya. Kodo opo, Bu? Tanya Tenggar sambil menatap ibu-ibu berbadan gendut itu. Pikirannya tiba-tiba mengawang, membayangkan daging teronggok yang bisa buat 2 mingguan atau lebih. Kodo orang datang itu, coba layanin dulu, jangan ditinggal ke belakang mulu. Nih, aku mau bayar, mau pulang.
Butari menyodorkan selembar uang 20-an ribu kepada Tenggar. "Iyo, Bu, tadi di belakang aku ngambil saus," jawabnya seraya memberikan uang kembalian kepada Butari. "Yo sudah, aku pulang dulu," pamitnya. "Iyo, Bu, makasih." Segera Tenggar berjalan keluar menemui beberapa pelanggan yang baru saja datang. Setelah itu segera berjalan menuju dapur dan memasak pesanan mie mereka. Enggar bisa sangat cekatan dalam menyiapkan segala sesuatunya. Semua lengkap tertata rapi di samping rak dapurnya. Berbagai botol warna-warni rapi tersusun. Entah botol apa saja itu, tetapi yang pasti didominasi oleh warna merah hitam. Hari itu lumayan ramai, malam pun menjelang, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Gerimis juga mulai turun, ujung desa tempat warung Tenggar terlihat mulai sunyi. Lampu-lampu rumah para warga mulai nampak mati satu-satu. Tenggar keluar dari dapur lalu menatap jalanan yang sudah nampak sunyi. Warung Tenggar memang berdekatan dengan rumpun bambu. Di mono kalau malam seperti sebuah tangan besar yang akan mencengkeram orang-orang yang lewat podo malam hari. Tetapi kalau siang hari terasa teduh karena sinar matahari tak mampu menembus rapatnya dedaunan. Moto Tenggar menyapu keluar, di ujung jalan nampak sepi sunyi. Tetapi tiba-tiba moto tajamnya melihat sebuah bayangan hitam besar yang berjalan mendekat ke warungnya. Ia segera menahan kembali tangannya yang sudah bersiap-siap menutup pintu warungnya. Ia tajam menatap bayangan di bawah gerimis itu yang semakin dekat ke warungnya. Tampak jelas begitu mendekati sorot lampu ternyata seorang lelaki gemuk yang menaiki sepeda ontel dengan 2 gerobak di sampingnya. Seorang penjual cilok yang kehujanan. "Maaf, Mas, mau numpang sebentar." Gerimis semakin deras. "Saya tidak bawa mantol," ucap lelaki gendut itu sambil turun dari sepeda ontelnya. "Silahkan, Pak," jawab Tenggar datar dari depan pintu. "Makasih, Mas." "Iyo sama-sama Pak," sahutnya dingin. Moto Tenggar menatap tajam lelaki berperut gembul itu yang sedang mendorong sepedanya ke teras agar tak kehujanan. "Bisa jadi beberapa kuali ini," batinnya. Matanya melirik podo pisau daging yang terselip di dinding. Di dinding warung Tenggar memang terpajang beberapa hiasan. Bukan seperti layaknya hiasan podo umumnya yang berupa foto-foto bagus, hiasan di dinding Tenggar lebih mirip pertukangan. Podo gergaji berkarat yang di figura. Podo juga tang yang menempel di dinding. Selain itu samurai bersilang juga tak ketinggalan. Dan yang terlihat paling ngeri adalah sebuah pisau besar mengkilat yang terselip di dinding dengan tali merah podo gagangnya. "Numpang duduk sebentar yo, Mas," ujar lelaki gembul itu sambil menaruh pantatnya podo sebuah kursi kayu panjang yang odo di teras. Tenggar segera menengok ke arah suara tadi. Ia melupakan sekejap pandangan dari pisau besar mengkilat. "Iyo, Pak, silahkan," datar sekali suara Tenggar tanpa nodo. "Terima kasih, Mas." Gerimis masih juga turun. Gelap dan sunyi mencekam sekali. Tenggar tak jua beranjak dari depan pintu. Matanya masih tajam mengawasi lelaki penjual cilok yang gembul itu. Tenggar kemudian masuk ke dalam ruang dapur, mengambil gelas lalu mengambil beberapa bahan untuk meracik segelas kopi yang nikmat. Ia sengaja tak menawari, tetapi langsung saja membuatkan kopi untuk lelaki yang kedinginan di teras. Setelah mengaduk beberapa kali putaran, ia pun segera membawa kopi panas itu keluar. Terlihat lelaki itu masih duduk kedinginan. "Kodo kopi, Pak, minumlah," ucapnya datar. "Haduh, Mas, jadi enggak enak soyo." "Makasih Mas," ucapnya sambil menerima gelas kopi panasnya. Ia nampak senang sekali. Di waktu gerimis dan dingin ini mendapat secangkir kopi panas. "Sama-sama, Pak." Lelaki menyeruput pelan kopi panasnya diiringi suara jangkrik yang menyanyi pilu karena kedinginan. Rasa hangat seketika menjalar podo leher lelaki itu.
Rasa kopi yang mantap tetapi agak aneh buatnya. Odo aroma kayu manis podo kopinya. Aroma yang jarang ia dapatkan dari kopi bikinan istrinya selama ini. Bagaimana rasanya, Pak? Mantap Mas. Rasanya aneh karena Soyo belum pernah minum kopi seperti ini. Itu kopi khusus racian Soyo. Khusus buat Bapak malam ini, sahutnya sambil menatapnya tanpa senyum di tengah suasana remang lampu. Badan Soyo langsung terasa hangat, Mas. Moga sebentar lagi gerimis reda. Kalau Soyo terlambat pulang, istri sama anak-anak suko khawatir dengan Soyo. Iyo, Pak, tunggu saja sebentar lagi. Bapak bisa pulang kemudian berkumpul dengan keluarga di rumah, kata Tenggar pelan. Iyo, Mas, sudah kangen ini rasanya. Biasanya jam 7 sudah sampai rumah. Tapi hari ini gerimis, membuat dagangan Soyo sepi. Tapi tak opo, besok bisa jualan lagi, ujarnya. Ia masih saja menyeruput pelan kopi buatan Tenggar. Sebentar mengercap nikmat dengan mendesis pelan. Mas sendiri saja di sini? Tanya lelaki gembul itu sambil menatap wajah Tenggar yang dingin. Iyo, Pak, jawabnya singkat. Berani banget, Mas, tanyanya agak heran. Ia tahu kalau siang warung ini memang ramai. Tetapi kalau malam sangat sepi karena agak jauh dari rumah warga. Karena odo di pojokan kampung ujung jalan. Sudah biasa Pak, tak odo lagi yang perlu ditakutkan. Toh kita semua akan mati. Termasuk Bapak, tandasnya. Iyo Mas, tapi Soyo belum mau mati sekarang. Anak-anak masih kecil. Kalau Soyo mati sekarang, siapa yang akan jogo dan biayain mereka? Lelaki itu berkata lirih, odo kesedihan dalam nodo suaranya. Tenggar hanya diam, tak odo juga walau sedikit senyum atau sekedar seringai yang keluar dari bibirnya. Ia masih saja berdiri kaku dekat pintu. Matanya mengawasi tajam lelaki di depannya. Bapak sudah makan? Tanya Tenggar kaku. Soyo belum makan, Mas. Mono sepi lagi hari ini. Anak di rumah juga pesanannya tidak dapat Soyo penuhi. Si kecil minta daging. Ia ingin sekali makan. Tetapi hari sepi begini, dagangan tidak laku. Dari mono Soyo mau beli daging. 1/4 kilo atau sekedar 1 ons sojo tak bisa. Mungkin besok kalau odo rezeki lebih bisa membeliannya, tuturnya sedih. Bapak mau daging? Mau, Mas, tapi Soyo tak punya uang. Makanya Soyo tak bisa bawa pulang daging pesanan anak Soyo hari ini. Aku kasih kalau mau, katanya sambil membalikkan badan masuk ke dalam warung terus menuju dapur. Lelaki gembul itu nampak heran dengan perilaku Tenggar. Suaranya dingin datar dan wajah tanpa ekspresi. Odo rasa kalau lelaki pemilik warung mie ayam itu benar-benar memberikan daging. Tenggar berjalan menuju gudang belakang yang agak jauh dari warungnya. Suasananya remang, lampu 5 watt sojo yang terpasang di langit-langit gudang. Sebuah kotak putih besar ia tuju. Sebuah freezer tempat ia menyimpan daging-daging buat mie ayamnya dan bakso. Ia lalu mengambil sebuah kantong plastik hitam besar lalu mengeluarkan isinya, nampak tulang-tulang besar yang sudah dipotong dengan sisa-sisa daging tebal yang menempel. Ia mengambil sebuah kantong plastik, lalu mengambil balungan itu lumayan banyak dan memasukkan ke kantong plastik. Setelah itu ia mengikatnya untuk diberikan pada lelaki gembul yang sedang berteduh di teras warungnya. Setelah menutup kembali freezernya, ia bergegas kembali ke depan dengan membawa sekantung balungan dari berbagai bagian. Kaki iga dan bagian lainnya. Balungan itu tampak menyembul keluar menembus tas plastik, memperlihatkan sebuah tulang yang lumayan besar, dengan ujung runcing tak beraturan karena pisau daging yang sudah tak lagi tajam. Tenggar langsung menghampiri lelaki itu dan menyerahkan kantong isi tulang berdaging itu kepadanya. Bawalah, siapa tahu anak bapak nanti senang memakannya. Itu tulang-tulang semua, tetapi masih banyak daging tersisa.
Bapak bisa buat sop atau apa nanti? Jadi ini beneran, Mas? Tanya lelaki gembul itu. Seakan tak percaya. Ia mendapat tulang buat sop sekantong besar. Benar Pak, opo saya terlihat bohong? Tanya Tenggar kaku. Tidak, Mas. Makasih Mas. Sekali lagi makasih. Kalau begitu saya pulang dulu. Sudah reda juga gerimisnya. Selain itu kepala saya juga terasa pusing. Ingin cepat rehat di rumah. Lelaki itu menyalami Tenggar yang dingin menyambutnya. Sama-sama Pak, silahkan kalau mau pulang. Lalu lelaki itu pun segera memasukkan daging pemberian Tenggar pada sebuah panci kosong yang ada di dalam gerobak. Mendorong sepedanya ke jalan raya dan mengayuhnya hingga menghilang dalam kegelapan malam. Tenggar memandangi kepergian lelaki itu sampai tak lagi terlihat. Kau akan kembali lagi ke sini, gumamnya sambil masuk ke dalam warung. Tangannya mengelus sebuah pisau daging yang diselipkan di dinding, kemudian ia menutup warung karena malam semakin larut. Sebuah pengumuman terdengar jelas dari sebuah masjid di kampung sebelah. Tenggar yang sedang menyiapkan keperluan untuk berdagang tak begitu memperhatikan pengumuman itu. Ia sibuk memotong sayur sawi dan memanaskan air. Sebuah kantong kresek berisi cincangan daging nampak tergeletak di lantai di bawah keran air. Sambil menunggu airnya panas, ia mencuci daging itu pada sebuah panci. Bau anyir darah langsung menusuk hidung Tenggar. Ia memejamkan mata seperti begitu menikmati aroma yang keluar dari cincangan daging itu. Tenggar, teriakan kencang dari luar warung mengagetkan Tenggar yang tengah memejamkan matanya. Ia seakan tersentak kaget, berdiri lalu berjalan menuju arah suara yang memanggilnya. Suara yang tak asing lagi buatnya. Suara Butari. Odo opo, Bu? Sudah dengar pengumuman belum? Tanyanya. Belum. Memang odo pengumuman opo, Bu? Anak Pak Aryo yang cewek itu meninggal, ucapnya sambil mendekati Tenggar. Seketika bau amis menyeruak menyerang hidung Butari. Ia segera menutup hidungnya. Bau opo ini? Bau daging, Bu. Aku lagi nyuci daging cincang di dapur. Langsung ke depan karena panggilan Butari. Aku belum cuci tangan, jadi amis. Oh, pantasan. Meninggal kenapa, Bu? Tanya Tenggar memastikan. Katanya kecelakaan. Kasian yo, masih muda cantik lagi, kata Butari. Iyo, Bu. Namanya juga orang, semua akan mati. Termasuk Butari. Kalau ngomong jangan ngelantur. Aku masih ingin punya anak lagi. Jangan mati dulu, ucapnya kesal mendengar perkataan Tenggar. Kan benar yang aku omongkan. Iya benar, semua akan mati. Dikubur di mana mono, Bu, nanti anaknya Pak Aryo itu? Tanya Tenggar sambil mengelapkan tangannya yang basah bau amis podo bajunya. Itu di kuburan kampung sini, Tenggar. Kan memang sejak zaman dulu kampungnya Pak Aryo kalau ada yang meninggal pasti dikubur di sini, jelasnya. Kuburan itu memang tak begitu jauh dari warungnya Tenggar, berjarak sekitar 500-an meter. Kamu tidak takut nanti malam? Siapa tahu nanti hantunya kesini nakutin kamu, seloroh Butari. Sudah biasa, Bu. Tak ada rasa takut lagi, balasnya datar. Yo sudah, aku mau ke kebun dulu, ujarnya sambil pergi meninggalkan Tenggar seorang diri. Iyo, Bu, silahkan. Tenggar kembali masuk ke dapur. Ia kembali mempersiapkan segala sesuatunya untuk berdagang siang ini. Ia menyelesaikan sesuatunya dengan cepat. Karena sudah biasa ia hafal apa yang harus dilakukannya. Setelah semua beres, ia mengambil pisau daging yang terselip di dinding. Membawanya ke belakang lalu mengasahnya. Benda itu tampak berkilat tajam. Dengan hati-hati ia terus mengasahnya dan menguji ketajaman pisau itu dengan sedikit menempelkan podo bilah tajamnya. Sekali sentuh, jemari Tenggar langsung berdarah. Menandakan betapa tajam pisau itu sekarang. Darah yang mengalir dari jarinya lalu dicecapnya.
berharap segera berhenti. Ia mengisap jarinya sambil memejamkan kembali matanya, menikmati manis darah yang perlahan berhenti mengalir. Setelah itu ia mengelak pisau itu dan menyimpannya kembali di dinding. Sebuah bayangan hitam nampak berkelebat di antara pohon Kamboja di sebuah pemakaman malam ini. Ia terus mengendap-endap di antara makam. Sebuah sinar kecil nampak berkelip di antara gulita. Sinar dari sebuah senter kecil yang dibawa oleh bayangan itu. Ia menuju ke sebuah makam yang masih baru dengan taburan wangi bunga mawar.